Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Hari ini aku kedatangan bintang tamu, wajah baru di Kabinet Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Boleh dong Bu yang cantik perkenalkan dirinya. Hai guys, saya Bu Prapti Ningsih. Saat ini mewakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ini dapat undangan dari Bu Indri yang keren, ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Bu, maaf Oke. direpotin. Ya, siap. Ibu sebelum jadi wadek, kegiatannya apa nih? Atau ada kepengurusan lain nggak Bu? Ya, pengurusan biasa aja sih untuk kemahasiswaan, kemudian juga kalau di lingkungan ya kaitannya sama ya pemberdayaan perempuan di lingkungan aja. Ibu ini Dikit-dikit, sungguh aktif kecil-kecil. sekali lah. Enggak lah, banyak yang bantuin, cuman Iya. saya cuman ikut aja. Nah, Oke. berhubung dengan peran beliau sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, ada program baru ya Bu di bidang kemahasiswaan, yaitu program Summer Course. Yes. Jadi Summer Course itu masih banyak nih Bu mahasiswa yang belum tahu, karena memang keterbatasan sekarang juga kegiatannya kan hybrid ya Bu, nggak full offline. Dan sebenarnya udah ada banyak promosi ya Bu. Nanti akan saya taruh beberapa brosurnya di video ini, mungkin teman-teman bisa lihat lagi lebih detail. Tapi mungkin Ibu bisa bantu jelasin summer course di Universitas Wailalak di Thailand itu seperti apa sih Bu? Kita mengadakan awalnya student exchange, tapi karena kondisi kita pandemi, akhirnya dari pihak Wailalak yang kepengen banget summer course ke Indonesia gitu. Jadi the beautiful Indonesia katanya. Wow. Makanya pilihannya kenapa UPN gitu kan ya, karena memang yang dari awal intens untuk komunikasi memang dari UPN, dan kita welcome banget dengan kegiatan ini. Harapannya dengan durasi yang pendek itu semua pembelajaran itu bisa tercover ya, pendidikan mereka selama 1 semester. Nah, untuk program summer course ini memang bukan hanya untuk akademik aja, tapi juga fokusnya lebih pada culture exchange ya. Iya. Ya, pertukaran kebudayaan. Jadi mereka memang sangat menantikan untuk pertukaran kebudayaan gitu. So jadi sebelumnya udah ada mahasiswa dari Wailalak yang datang ke sini. Iya. Sekitar di tanggal berapa itu Bu? 23 Mei. Oh iya. Waktu itu sampai 3 Juni. Ada juga ya video recapnya di YouTube-nya FEB Veteran Jakarta. Nah sekarang gantian dari UPN yang akan mengirim mahasiswanya ke Wailalak. Nah terus manfaatnya sebenarnya apa sih Bu untuk kita mahasiswa Indonesia dari UPN sendiri ngikut program ini? Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan indikator kinerja utama ya, terutama untuk IKU 2 dan sama dengan IKU 9 yang internasional. Jadi harapannya student exchange ini tetap berjalan supaya implementasi kerjasamanya bukan hanya kerjasama saja, tapi tetap berjalan dalam kondisi apapun. Nah, benefitnya sebenarnya untuk kami ya, selain untuk pemenuhan kinerja, itu juga bagi mahasiswa mereka juga banyak benefitnya. Ya, pengakuan kalau hitungannya adalah durasi 2 minggu mereka dapat 3 pengakuan 9 SKS ya, berarti 3 mata kuliah mereka dikonversi. Kemudian mereka karena sudah intens 2 minggu di sana, berarti untuk TOEFL persyaratan mereka dianggap sudah clear. Kemudian untuk pengajuan PKM mahasiswa mereka dianggap clear. Terus untuk magang skripsi juga dianggap clear, kecuali MBKM ya. Kemudian untuk D3 PKL clear. Kemudian yang terakhir ya untuk bekal mereka di SKPI sih. Nah, jadi Gitu. tadi jauh lebih konkret ya, bahwa program summer course ini bisa menggugurkan beberapa persyaratan skripsi ya Bu. Jadi sebenarnya mahasiswa nggak dirugikan, justru jauh lebih mendapatkan benefit yang double. Jadi mahasiswa asing dan beberapa persyaratan skripsi juga terpenuhi. Nah terkait durasi waktu tadi 2 minggu ya Bu? 2 minggu. Memang yang untuk pelaksanaan besok kita insya Allah kalau nggak ada hambatan itu tanggal
31 Juli Iya. berangkat. Jadi pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Oke. 12 Agustus. Jadi sebenarnya 2 minggu itu nanti diatur sedemikian rupa mata kuliah 9 SKS. Betul. Di semester dikonversi. berapa ini Bu? Semester Ini yang ganjil. ganjil sekarang ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil mata kuliah di ganjil itu nanti mereka udah free yang 9 SKS. Iya. Jadi 9 tinggal SKS. ngambil sisanya ya. Tapi kalau banyak sih pertanyaan yang mau menanyakan, Bu, kalau misalnya ini kan kita udah mengikuti 9. Nah, berarti ada sisa SKS nih, kalau kewajiban kita tercukupi 24 SKS. Berarti saya boleh dong cover di yang semester 7, kalau yang di semester 5 atau semester selanjutnya, oh boleh. Jadi selama terpenuhi dia satu semester IPK-nya sesuai dengan persyaratan 24 SKS. Berapa tuh Bu syarat IPK-nya minimal? Kalau untuk yang berangkat, Iya, kalau untuk berangkat 3. syarat minimal 3 ya. Ya, TOEFL tidak diwajibkan terlalu full TOEFL, tapi mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ada seleksi wawancaranya kan Bu dari pihak internal? Ada. Kita ada durasi timeline-nya di situ ya. Untuk pengaturan waktunya pendaftaran sih sampai tanggal 15 sekalian seleksi. Iya. Ya. Berarti persyaratan jelasnya sebenarnya udah ada di brosur ya? Ada sudah beres. Oke. Terus tadi ada nggak Bu syarat untuk mengikuti ini mahasiswa di semester berapa? Sebenarnya semester angkatan dari ini kan semester 3 ya. Dari Iya. semester 3, 5, kalau 7 itu kan udah pada skripsi ya. Jadi kita saranin 3 sama 5. Oke, jadi walaupun dia belum genep di semester 6 program MBKM, tapi udah bisa dipercepat ya Bu dengan summer course ini. Nah kemudian Bu, ini hal yang sensitif terkait pembayaran. Pembayaran. Dan jenis pembiayaan. Gimana ya Bu clear-nya? Oke, kita sebenarnya belajar banyak dari Wailalat kemarin ya. Jadi ternyata mahasiswanya itu memang yang biaya sendiri gitu. Jadi mereka memang ini kan udah ada benefit ya. Jadi memang kita tidak supply secara anggaran penuh, tapi kalau biaya ke sana itu mereka bayar sendiri. Jadi tiket, tiket. Jadi dengan biaya segitu mereka tiket pulang pergi, penginapan selama di sana, transportasi selama 2 minggu, kemudian ditambah makan siang sih. Tapi kalau makan kali cover makan ya, Bu? makan iya. Ini juga sebenarnya pelaksanaannya mau dilaksana sebenarnya di pertengahan Juli ini tadinya, tapi ternyata tiketnya kan liburan ya mahal. banget. Nah, Ya makanya Allah. di cover yang 8 juta ini 8,5 juta di Agustus, insya Allah. Jadi sebenarnya dengan paket 8.500.000 itu udah banyak include ya Iya, Bu. Mahasiswa alhamdulillah. juga nggak harus cari-cari lagi universitas. Betul. Nah terus pemilihan mata kuliahnya ditentukan oleh Kaprodika, mahasiswa sendiri kah atau gimana Bu? Iya, nanti konversi itu kan Kaprodi yang ngatur ya. Jadi keterlibatannya adalah untuk mengatur mata kuliah yang ada pengantar bahasa Inggris. Jadi nanti dikonversi, untuk yang mengkonversi itu nanti sesuai dengan yang mata kuliah yang ada di semester dasar. Iya. Gitu, per Jadi prodi. tetap mahasiswa harus confirm dulu ya ke Kaprodi. Kalau misalnya mata kuliahnya bukan PBI gimana itu Bu? Bukan Mata kuliah nggak bahasa PBI, Inggris. bukan bahasa Inggris, nanti kita upayakan itu bisa dimaksimalkan. Ya. Iya. Berarti sifatnya jauh lebih ini ya Bu, available lah pokoknya diakomodasi sedemikian Memang rupa. yang nggak available itu biaya ya. Oh iya. Ya, mereka memang karena memang terus terang terlalu mepet waktunya. Jadi sementara nih program karena mereka udah nunggu dari Wailalat dan mereka menjanjikan selama pembelajaran di sana tidak full in class. Jadi ada outing class ya, kayak kita kemarin gitu, dia kayaknya belajar banyak dari kita. Jadi banyak sekali, nanti kita banyak kegiatan yang lebih ke kultural ya. Iya. Gitu. Jadi biar nggak bosen belajar dulu ya Bu betul, ya, betul, karena betul. pengenalan budaya juga sangat penting. Iya. Nah terkait nanti di sana mereka tinggalnya apakah dormitory atau seperti apa gitu Bu, dan yang menemaninya siapa? Oke, untuk pendamping nanti kita masih pasti sediakan dosen pendamping gitu ya. Kalau jumlah mahasiswanya 20 mungkin ada 2 dosen pendamping. Terus untuk penginapannya, karena kita kemarin sudah koordinasi terkait dengan kalau dormitory mereka ternyata ada kos juga. Jadi tetap kita bayar, maka kita cari bayar yang agak murah biar cover 2 minggu bisa berjalan.
gitu. Intinya mahasiswa terima beres lah. Terima gitu ya. beres, tinggal masuk jalan-jalan sama sekolah. Semoga orang tuanya mengakomodasi ya Bu. Amin, amin. Karena programnya memang bagus banget. Hmm. Nggak semua universitas ya punya program seperti ini, dan bahkan mungkin ada beberapa univ juga. Kalau dulu pengalaman saya S2, kita pilih sendiri ketika kita udah dapat penerimaan dari universitas asing, baru nanti di approve gitu. Iya, iya. Baru mungkin dari kampus cuma bantu surat menyurat gitu lah. Kalau ini kan udah terima jadi. Iya, mereka welcoming sekali. Iya, Pokoknya berapapun yang kita kirim mereka ready. Ya, oke. Oke. Nah, jadi tadi udah jelas banget walaupun bukan mahasiswa MBKM bisa ikut kegiatan Bisa. ini, dan nanti akan saya kasih recap rincian. Tadi bisa menggugurkan beberapa syarat-syarat untuk skripsi ya teman-teman. Jadi harusnya memang teman-teman semua tertarik untuk ikut kegiatan ini, memang banyak sekali manfaat ke depannya. Nah, untuk jumlah pendaftar boleh nggak nih Bu di-spill? Sekarang. Iya, atau akan ada seleksi nggak sih gitu kalau misalnya udah kelewat banyak gitu kan Bu yang daftar? Iya. Kalau sekarang sih yang komunikasi udah ada 10 orang, tapi yang udah masuk upload ada 5 orang. Jadi mungkin dari mereka sih sebenarnya kemarin menyediakan ada 2 staff yang datang, terus sama 15 dari UPN. Tadinya sama UNESA. UNESA-nya gugur soalnya nggak siap, terlalu mepet waktunya. Nah, kalau dari pendaftar kita yang komunikasi kemarin 10, mungkin mereka banyak hal yang mau mereka tanyakan terkait dengan konversi mata kuliah gitu loh. Jadi mereka mau pastikan dulu, dan sebagian besar pengen ikut tapi nggak ada biaya. Oh iya. Iya. Memang kesulitan Iya. semua orang ya Bu ya. Bener-bener. Jadi memang peminatnya banyak, cuman mungkin ya untuk pertama ini buat pengalaman ya. Nanti next mungkin lebih luas waktunya, dan mudah-mudahan yang ikut jadi Dan jauh lebih mudah-mudahan ada banyak. sponsorship Bu. Amin, amin. Oh iya bisa ya. Iya, jadi mungkin mahasiswa yang kedepannya ikut bisa dapat sumbangan dana, jadi bisa Jadi lebih. ada subsidinya ya. Iya, bisa Oke, nambah semangat oke. mereka. Siap. Amin, Sarannya amin. Mbak Indri. Oke, terakhir kesan dan mungkin pesan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa di zaman sekarang ngelihat fenomenanya si program MBKM ini, ada yang belum mengerti kah gitu, atau mungkin Ibu bisa kasih motivasi untuk mereka tuh semangat bahwa memang program ini sebenarnya jauh lebih mempermudah perkuliahan. Iya, sebenarnya kalau untuk MBKM sendiri pasti ada maksud dari pemerintah ya mengadakan MBKM. Jadi tidak semua materi akademik itu hanya terima di kelas, tapi kalau mereka di luar mungkin mereka lebih terbuka untuk dunia kerja. Jadi kalau saya belajar dari teman-teman yang sidang MBKM kemarin, itu sangat luar biasa ilmunya dan effortnya. Jadi kalau mereka berpikir, Bu, ternyata banyak pelajaran yang nggak kita terima. Memang bukan core-nya mereka, tapi mereka harus bisa. Jadi kayak akuntansi harus belajar big data, bikin coding gitu kan, kayak kemarin di ruang guru untuk bikin outlook-nya. Nah itu sangat luar biasa anak-anak itu. Jadi saya ngelihat memang keterampilan itu mereka jauh lebih kreatif dan inovasi. Jadi saya minta untuk teman-teman ya, kita cari pengalaman di luar itu lebih baik. Jadi makin banyak target MBKM-nya itu sangat baik sekali buat pemerintah. Harapannya sih jadi pengalaman itu udah didapat di MBKM sehingga kerja itu udah tinggal ready. Jadi Gitu. kalau ditanya-tanya pengalaman masalah pekerjaan udah Siap. bisa jawab ya Bu. Iya siap. Maka kayaknya saya lihat yang MBKM ini mereka kalaupun keluar nanti pas kerja mereka udah punya keahlian itu. Betul. Iya. Dari cara Keren. speakingnya aja pasti udah berbeda ya Bu. Baik, Dari cara betul. kerja sama tim. Komunikasi lain Iya tadi. betul, Ya, beda betul, banget. betul. Jadi teman-teman tetap semangat untuk mengikuti semua kegiatan MBKM karena tujuannya adalah positif ke depannya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ya. Bu Prapti Terima atas kasih, Mbak kesediaan waktunya mampir di podcast saya ini Ya, yang kecil sama-sama. sekali. Mohon maaf, hanya informasinya tidak banyak ya. Iya. Oke. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan kurang jelas mungkin akan diakomodir sama BEM atau mungkin HIMA yang bisa ngadain Q&A lagi ya, karena memang pertanyaan itu pasti akan selalu meluas ya Bu, berkembang Iya, terus betul. gitu sampai dengan program ini berjalan, dan bahkan nanti kalau sudah sukses pasti akan jauh lebih banyak teman-teman yang akan bertanya lagi Bu, Siap. gimana nih cara ngikutinnya dan kedepannya mau seperti apa programnya, mungkin akan ganti universitas ya kan Bu? Iya, betul. Pasti akan. Rencananya sih Kazakhstan. Cuma- Nah itu di-spill ya Bu, di-spill Iya. dulu ya. Jadi universitasnya namanya Kazakh Applicant. Oh iya, Ah, benar. iya. Berarti udah nggak bermain-main di sekitaran Asia Iya, lagi ya, Bu, ya. tahun ini mereka yang ke kita tapi Mereka yang kesini? online, Oh, sementara online. online dulu. Ya.
Iya. Berarti besar kemungkinan kita yang bisa kirim mereka ke sana ya. Insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Prati sudah Sama-sama. mampir di podcast saya di Mm-mm. edukasi dan Mm-mm. sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.